Sepak terjang Niko bersama alat musik ukulele bukan suatu kebetulan. Alat musik ini sudah dikenal dan dikuasai sejak usia remaja. Di era awal 90-an, Niko sudah terlihat mahir memainkan ukulele secara otodidak. Tapi beta baru main ukulele itu waktu umur 5 tahun. Beta sudah belajar main ukulele, diperkenalkan oleh mama dengan ukulele triplex. Nah, lalu setelah umur 7 tahun, mau masuk 8 tahun, beta dikasih ukulele yang lebih bagus. Ukulele tempurung kelapa itu khas Maluku memang. Dan dari situ beta mulai belajar main dari orang-orang yang lebih besar dari beta. Seiring ukulelenya rusak terus tidak main lagi. Tapi waktu beta masih kecil sampai SMP kelas 3, itu setiap kali Darwin Ambon kapal layar datang, parkir yang musuh, beta dengan perahu, dengan teman 2-3 orang bawa ukulele. Naik dengan bahasa Inggris kacau balau dan main di bawah kapal, boleh lihat, terus wisatawannya itu ajak naik ke kapal. Langsung main, jadi memang dari kecil beta sendiri sebenarnya sudah mengarah kepada mempromosikan ukulele, main sebagai musik tourism. Dan mama yang punya peran cukup besar untuk beta hobi terhadap musik, suka terhadap musik. Jadi diarahkan ke musik. Hasrat memainkan ukulele secara profesional yang menjadi alasan bagi Niko untuk memperdalam teknik bermain. Dengan segala cara pun, Niko bisa menunjukkan kemampuan membawakan lagu-lagu daerah dengan iringan ukulele. Bertahun-tahun bergelut dengan hobi ini membuat Niko makin fasih membawakan ukulele maupun menjadikan alat musik ini sejajar dengan alat musik etnik lain di Maluku. Obsesi besar membudidayakan musik ukulele telah menggerakkan Niko untuk menularkan hobi ini bagi anak-anak milenial di Ambon, terkhususnya di kampung halamannya, Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe. Segala upaya pun dilakukan Niko untuk memantik minat anak-anak agar mau memegang ukulele dan menguasai teknik bermainnya. Upaya Niko tidak sia-sia. Puluhan anak di kampung menunjukkan atensi besar untuk berguru agar bisa menguasai cara bermain ukulele. Sebagian besar orang tua mereka pun ikut mendukung keinginan anak-anak berkreasi musik ukulele di bawah binaan Niko. Kenapa anak-anak? Ini generasi milenial yang kalau tidak kita isi dengan hal seperti ini, akan hilang tuh. Karena beta sendiri saya sempat hilang berapa lama tuh tidak main ukulele kan. Tidak lagi itu ada anak-anak posting di Facebook main musik tradisional ukulele. Lebih banyak ke musik-musik modern, band, biola, piano. Itu keren. Tapi bagaimana kita juga membuat anak-anak Maluku keren juga pegang musik yang sederhana. Merasa keren, merasa oh kita juga punya style yang sama dengan kalian yang main piano, main biola. Karena kita menjaga musik tradisional, menjaga budaya. Ini menyelamatkan kekayaan bangsa sebenarnya di sini. Jadi kenapa anak-anak? Karena mereka lah yang akan meneruskan nih kepada mereka. Untuk bagaimana hal positif terjadi buat generasi milenial di Indonesia. Lalu beta mulai bentuklah yang namanya Amboina Ukulele Kids Community. Dengan mendapat bantuan-bantuan ukulele dari Australia, Selandia Baru, dan juga orang-orang Indonesia orang-orang Ambon yang ada di Jakarta, Surabaya yang peduli. Semangat yang diperlihatkan anak-anak untuk memainkan ukulele menggerakkan Niko untuk mengerahkan segala cara dan kemampuan yang ada saat melatih mereka. Kepada anak-anak, Niko membiasakan komunikasi yang luas agar teknik bermain yang diajarkan lebih mudah dipahami. Cara pembinaan yang disesuaikan dengan gaya komunikasi anak seperti inilah yang memudahkan anak-anak mampu menguasai teknik bermain dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kepada mereka, Niko memberi pesan akan pentingnya membumikan musik etnik sejak dini. Pesan moral inilah yang membuat anak-anak asuhannya jadi lebih paham tentang musik etnik yang perlu dilestarikan agar tidak terlupakan. Semakin banyak minat anak di kampung untuk ikut bergabung dalam kelompok paduan ukulele, cukup membuat Niko dan para orang tua mereka berlega hati. Bagi para orang tua, kesibukan di kelompok paduan tentu bisa mengalihkan kebiasaan anak dari candu gadget yang semakin mengkhawatirkan. Anak-anak pun bisa mengalihkan konsentrasi mereka dari kebiasaan hedonis dan kembali ke kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. Anak-anak yang bermain musik ukulele ini kan mereka lalu kurang itu candu main gadget, sehingga tidak sehari-hari dihabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna saja, kayak seharian main gadget. Tapi sekarang anak-anak punya style baru main musik, main gadget masih, game online tuh masih, cuman volumenya makin turun. Dan ini berdampak kepada mereka punya knowledge nih, kemampuan belajar di sekolah makin baik. Ke depan anak-anak ini mesti lagi banyak mencintai tentang alat musik. Dan ini salah satu karakter alat musik yang harus benar-benar anak-anak cintai. Karena dunia teknologi sekarang mempengaruhi anak-anak untuk main gadget lebih banyak daripada mengenal alat-alat tradisional yang ada di Maluku ini. Sangat bagus kenapa beliau punya inisiatif ini. Karena juga saya percaya bahwa zaman gadget saat ini orang kan lebih banyak buang waktu di gadget. Sementara dengan apa yang beliau punya hati dan misi ini, anak-anak ini akhirnya bisa punya sesuatu yang bisa diekspresikan, terutama musik dan juga hal-hal positif yang lain. Proses pembinaan yang dilakukan Niko cukup berdampak besar bagi pola pergaulan anak-anak di kampung Amahusu. Bila sebelumnya dunia mereka hanya berkutat di gadget, kini berganti. Anak-anak ini jadi lebih bergairah bersama kegiatan latihan paduan ukulele. Memang dia sangat kreatif, Dia melihat hal-hal kecil untuk dia membuat sesuatu yang jadi besar. Contoh dia memulai dengan ukulele. Mungkin orang yang tahu dari dulu bahwa ukulele juga satu kegiatan yang sudah ada dari dulu dan dia mau kembangkan lagi. Sehingga beta kira apa yang Niko bikin itu sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan. Nah, kenapa beta pribadi sangat mendukung beliau? Karena beta juga sayang anak-anak ini dan beta tahu bahwa generasi Ketong itu mulai terlahir dibentuk dari anak-anak ini. Nah, musik ini yang sudah ditabur benihnya dengan beliau pun hati, kemudian skill, waktu semua, memang itu sudah sangat-sangat luar biasa. Dan apakah butuh konsisten dan hal yang lebih baik? Tentunya pastilah harus ada yang bisa bukan cuma beliau yang kerjakan, tapi mungkin beta berharap akan lebih banyak orang-orang di luar sana juga yang bisa saling bantu, kolaborasi karena inspirasi yang sudah dilakukan oleh beliau. Tidak hanya perubahan perilaku yang terlihat, prestasi bermusik juga ditorehkan Niko dengan kelompok paduannya. Nama kelompok paduan anak ini sudah menjadi buah bibir dan sering diikutkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan maupun acara kebudayaan. Prestasi mereka membuat nama Niko jadi lebih dikenal sebagai sosok bersahaja dan berpengaruh bagi eksistensi musik tradisional.